Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sufyan Hakim dari Universitas Sulawesi Barat, peserta Latsar CPNS gelombang 5 angkatan 13 golongan 3. Kali ini saya akan membawakan video podcast monolog mengenai salah satu nilai dasar PNS, yaitu kompeten. Bagaimana sebenarnya nilai kompeten itu? Mari simak penjelasan saya. Dalam materi ini, ada 4 submateri nilai dasar kompeten yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai tantangan lingkungan strategis. Yang kedua mengenai kebijakan pembangunan aparatur. Yang ketiga mengenai konsepsi kompetensi. Dan yang keempat perilaku kompeten. Yang pertama yang akan kita bahas pada materi ini adalah tantangan lingkungan strategis. Yang pertama adalah dunia VUCA. Situasi dunia saat ini dengan cirinya yang disebut dengan VUCA world, yaitu dunia yang penuh gejolak, volatility, disertai penuh ketidakpastian, uncertainty. Demikian halnya situasi saling berkaitan dan saling mempengaruhi, complexity, serta ambiguitas atau ambiguity. Faktor VUCA menuntut ekosistem organisasi terintegrasi dengan basis pada kombinasi kemampuan teknikal dan generik, di mana setiap ASN dapat beradaptasi dengan dinamika perubahan dan tuntutan masa depan pekerjaan. Berdasarkan dinamika global ini dan adanya tren keahlian baru di atas, perlunya pemutakhiran keahlian ASN yang relevan dengan orientasi pembangunan nasional dan aparatur. Demikian halnya untuk mendukung pemutakhiran keahlian ASN yang lebih dinamis, diperlukan pendekatan pengembangan yang lebih adaptif dan mudah diakses secara luas oleh seluruh ASN. Yang kedua adalah disrupsi teknologi. Rendahnya kemampuan memanfaatkan teknologi ini tercermin dari senjangnya kebijakan publik terhadap kemajuan teknologi. Keadaan ini mengindikasikan terdapat kecenderungan rendah pula adanya adaptasi organisasi terhadap dinamika kemajuan perubahan teknologi. Secara implisit, perlunya penguatan kompetensi secara luas yang memungkinkan setiap pegawai dapat memutakhirkan kompetensi, baik secara individu maupun secara kolektif organisasi. Selanjutnya adalah mengenai kebijakan pembangunan aparatur. Poin pertama, merit system. Sesuai dengan kebijakan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, prinsip dasar dalam pengelolaan ASN yaitu berbasis merit. Dalam hal ini, seluruh aspek pengelolaan ASN harus memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Termasuk dalam pelaksanaannya, tidak boleh ada perlakuan diskriminatif seperti karena hubungan agama, kesukuan, atau aspek-aspek primordial lainnya yang bersifat subjektif. Yang kedua adalah pembangunan aparatur RPJMN 2020-2024. Dalam tahap pembangunan aparatur rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024, reformasi birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia, dicirikan dengan beberapa hal yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Disadari oleh pemerintah, reformasi masih menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Ini terjadi karena perubahan besar terutama yang disebabkan oleh desentralisasi, demokratisasi, globalisasi, dan revolusi teknologi informasi. Yang ketiga mengenai karakter ASN. Sekurangnya terdapat 8 karakteristik yang dianggap relevan bagi ASN dalam menghadapi tuntutan pekerjaan saat ini dan ke depannya. Kedelapan karakteristik tersebut meliputi integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Kedelapan karakteristik ini disebut sebagai SMART ASN. Profil ASN tersebut sejalan dengan lingkungan global dan era digital, termasuk pembangunan aparatur 2020-2024 guna mewujudkan birokrasi kelas dunia. Berikutnya yang akan kita bahas mengenai konsepsi kompetensi. Nah, yang pertama akan kita bahas sebelum membahas mengenai kompetensi adalah kompeten itu sendiri. Nah, di sini ada kompeten dan panduan perilakunya yang disadur dari program berakhlak.
Kompeten adalah bermakna terus belajar dan mengembangkan kapasitas. Panduan perilakunya ada 3. Yang pertama, mengembangkan kompetensi diri. 2. Membantu orang lain belajar. Dan 3. Melaksanakan tugas terbaik. Sekarang kita sudah mulai masuk mengenai apa sih kompetensi itu. Pengertian kompetensi. Kompetensi memiliki 3 aspek penting, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Pengetahuan lazimnya disebut knowledge, keterampilan disebut skill, dan sikap disebut juga attitude. Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas. Kompetensi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai yang profesional dan kompetitif. Terkait ASN, sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan kompetensi dirinya, termasuk mewujudkannya dalam kinerja. Dalam hal pengembangan kompetensi ASN dapat ditempuh baik melalui pendidikan maupun program pelatihan. Standar kompetensi ASN. Dalam hal ini, ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan kompetensi dirinya, termasuk mewujudkannya dalam kinerja. Sesuai Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi ASN, kompetensi meliputi 1. Kompetensi teknis, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dikembangkan, yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Yang kedua adalah kompetensi manajerial, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Dan 3, kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Selanjutnya mengenai sistem pengembangan kompetensi ASN. Bersumber dari modul bimbingan teknis analisis kebutuhan dan evaluasi Diklat Pusbang ASN BKN tahun 2019, di sini saya tampilkan mengenai diagram mengenai pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi dapat ditempuh melalui pendidikan ataupun pelatihan. Pendidikan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ini dilakukan dengan cara pemberian tugas belajar untuk memenuhi tujuan, kebutuhan standar kompetensi jabatan, dan pengembangan karir. Sedangkan dalam pelatihan, itu dibagi 2, ada yang berbentuk klasikal dan ada yang berbentuk non-klasikal. Klasikal merupakan pembelajaran tatap muka di dalam kelas, paling kurang melalui pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Sedangkan yang non-klasikal dapat ditempuh melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran PNS dengan pegawai swasta. Ini paling lama 1 tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN. Lalu bagaimanakah dengan hak pengembangan kompetensi ASN? Salah satu kebijakan penting dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN adalah adanya hak pengembangan pegawai. Sekurang-kurangnya 20 jam pelajaran bagi PNS dan maksimal 24 jam pelajaran bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kebijakan ini tentu saja relevan utama dalam menghadapi dinamika lingkungan global dan kemajuan teknologi informasi yang berubah dengan cepat sehingga kemutahiran kompetensi ASN menjadi sangat penting. Sesuai Permenpan dan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Jabatan ASN, telah ditetapkan bahwa setiap pegawai perlu kompeten secara teknik, manajerial, dan sosial kultural. Dalam ketentuan tersebut, kebutuhan konsepsi untuk masing-masing jabatan telah ditentukan standarnya, yang dalam hal ini menjadi fondasi dalam penentuan berbagai kebutuhan pengelolaan kepegawaian, antara lain pengembangan kompetensi pegawai,
Hak pengembangan tersebut meliputi pengembangan kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Submateri terakhir adalah mengenai perilaku kompeten. Di sini ada 4 perilaku kompeten yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai berkinerja dan berakhlak. Sesuai prinsip Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, ditegaskan bahwa ASN merupakan jabatan profesional yang harus berbasis pada kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan berkinerja serta patuh pada kode etik profesinya. Sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS, bahwa salah satu pertimbangan pembentukan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN adalah untuk mewujudkan ASN profesional, kompeten, dan kompetitif sebagai bagian dari reformasi birokrasi. ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen ASN. Dalam kaitan relevansi kode etik profesi ASN dengan kinerja ASN, dapat diperhatikan dalam latar belakang dirumuskannya kode etik ASN yang disebut berakhlak. Dalam surat edaran tersebut, antara lain dijelaskan bahwa untuk penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan kelas dunia, World Class Government, serta untuk melaksanakan pasal 4 tentang nilai dasar dan pasal 5 tentang kode etik dan kode perilaku dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, diperlukan keseragaman nilai-nilai dasar ASN. Berikutnya mengenai learn, unlearn, dan relearn. Penyesuaian paradigma selalu belajar mengenai learn, unlearn, dan relearn menjadi penting. Bagaimana konsep belajar dari learn, unlearn, dan learn tersebut? Pertama, learn dimaksudkan bahwa sejak dini atau sejak keberadaan di dunia, kita dituntut untuk terus belajar sepanjang hayat. Namun demikian, seringkali kita terjebak dan asyik dengan apa yang telah kita tahu dan kita bisa tanpa merasa perlu mengubah dengan keadaan baru yang terjadi. Jadi unlearn diperlukan sebagai proses menyesuaikan atau meninggalkan pengetahuan dan keahlian lama kita dengan pengetahuan baru dan atau keahlian yang baru. Selanjutnya, relearn adalah proses membuka diri dalam perspektif baru dengan pengakuisisi pengetahuan dan atau keahlian baru. Berikutnya adalah meningkatkan kompetensi diri. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah adalah keniscayaan. Melaksanakan belajar sepanjang hayat merupakan sikap yang bijak. Setiap orang termasuk ASN selayaknya memiliki watak sebagai pembelajar sepanjang hayat yang dapat bertahan dan berkembang dalam orientasi ekonomi pengetahuan. Pembelajar yang relevan saat ini adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk secara efektif dan kreatif menerapkan keterampilan dan kompetensi ke situasi baru di dunia yang selalu berubah dan kompleks. Perilaku berikutnya adalah membantu orang lain belajar. Sosialisasi dan percakapan melalui kegiatan morning tea atau morning coffee, termasuk bersosialisasi di ruang istirahat atau di kafetaria kantor, seringkali menjadi ajang transfer pengetahuan. ASN pembelajar dapat meluangkan dan memanfaatkan waktunya untuk bersosialisasi dan bercakap pada saat morning tea atau morning coffee ataupun istirahat kerja. Cara ini selayaknya tidak dianggap membuang-buang waktu, kendati pun pembicaraan seringkali mengalir tanpa topik terfokus. Namun di dalamnya banyak terselip berbagai pengalaman kegiatan kerja yang dihadapi masing-masing pihak. Para pihak saling bertanya tentang pekerjaan. Mereka memantulkan ide satu sama lain, sekaligus mendapatkan saran tentang bagaimana memecahkan masalah. Perilaku terakhir yaitu melaksanakan tugas terbaik. Salah satu kecenderungan suatu organisasi akan mempekerjakan pegawainya secara optimal dari sosok pegawai yang gemar dan mutakhir keahliannya, sekaligus aktif mewujudkannya. Sukses ditentukan oleh seberapa banyak tindakan yang ASN ambil dan bukan hanya oleh seberapa banyak pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Pengetahuan dapat dipelajari dan kemampuan dapat diperoleh, tetapi tindakan adalah satu-satunya sumber daya yang perlu setiap ASN keluarkan sesuai potensi yang ada di dalam dirinya. Oleh karena itu, perwujudan pengetahuan dalam karya terbaik pekerjaan menjadi sangat penting.
Itulah tadi penjelasan mengenai nilai kompeten bagi PNS. Sekian video podcast monolog dan penjelasan dari saya mengenai kompeten. Sampai jumpa di video nilai-nilai dasar PNS berikutnya.